Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana adik-adik kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelumnya saya perkenalan diri. Saya Nurteta Wulansari dari BNN Kabupaten Malang yang pada pagi hari ini akan memberikan informasi yang mungkin teman-teman semuanya sudah tahu sebenarnya, tapi kita akan menambah pengetahuan lebih dalam dan juga lebih mengingatkan teman-teman di sini semua. Baik, sebelumnya saya perkenalan dulu. Di sini nama saya adalah Nurteta Wulansari. Teman-teman adik-adik semua bisa memanggil saya dengan Kak Teta. Saya aslinya dari Semarang. Lahir di Semarang, besar di Semarang, dan sekarang alhamdulillah saya bekerja di Kabupaten Malang. Nah, di sini sudah dilihat, dapat teman-teman saksikan profil singkat saya. Jadi teman-teman nanti bisa menghubungi kantor BNN Kabupaten Malang jika ingin menambah informasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya, di sini kita saksikan semuanya bahwa saat ini teman-teman mungkin belum bisa berkumpul bersama teman-teman yang lain untuk mengikuti MPLS, namun secara langsung namun bisa disaksikan di sini teman-teman melakukan kegiatan MPLS melalui online. Ya, jadi tidak mengurangi intisari dari MPLS itu sendiri. Jadi saya harap teman-teman adik-adik semua bisa mengikuti kegiatan MPLS pagi hari ini dengan seksama dan sampai selesai. Nah, di sini kita sudah lihat kondisi permasalahan narkotika selama pandemi COVID-19. Jadi tidak menutup kemungkinan atau tidak terjadi penurunan bahwa selama pandemi ini para bandar tidak menyebarkan narkotika atau bahan adiktif lainnya atau sejenisnya kepada sasarannya. Jadi kita lihat di sini ada berita dari tempo.co bahwa kasus narkotika ini justru meningkat selama pandemi COVID-19. Nah, untuk informasi dari Detik News, nah ini di Jawa Timur peredaran narkotika ini justru semakin tinggi. Kenapa? Kenapa dia justru selama pandemi ini orang-orang seharusnya lockdown di rumah saja, tapi justru dia tetap beredar, tetap mengedarkan narkotika kesana kesini, kesana kesini. Kenapa? Karena nanti kan kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Bahkan di media medcom.id ini pakar pengguna narkoba beresiko tinggi terpapar COVID-19. Nah, jadi teman-teman yang di rumah, adik-adik semua yang di rumah itu justru menjadi atau beresiko untuk terpapar COVID-19 bagi para pengguna narkoba. Kenapa itu? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini dia pakar-pakar baik kesehatan maupun pakar hukum juga memberikan pendapat bahwa orang yang aktif mengkonsumsi narkoba itu justru memiliki kerentanan terhadap virus corona ini atau COVID-19. Dan kemudian ada statement dari Bapak Deputi Pencegahan BNN bahwa jaringan narkoba itu justru memanfaatkan kondisi saat petugas sedang berkonsentrasi menangani COVID ini. Mereka memasukkan dengan berbagai cara, dengan modus operandi supaya mereka tetap memasok narkoba di kalangannya. Jadi nanti akan saya bahas selanjutnya. Ini dia ada kondisi Indonesia dalam keadaan darurat. Sekarang bukan hanya darurat narkoba, semuanya darurat. Ekonomi kita juga mengalami penurunan. Kemudian kesehatan COVID-19 ini juga masih dalam penanganan yang sangat-sangat khusus bagi pemerintah. Jadi bagaimana nanti kita sebagai pemuda untuk berpartisipasi dalam penanganan COVID dan juga penanganan
bahaya penyalahgunaan narkoba. Ini saling berkaitan. Jadi Indonesia Darurat Narkoba ini sudah dari tahun 2018, apalagi dibarengi dengan COVID-19 ini. Jadi bagaimana kita sebagai generasi bangsa, generasi penerus bangsa mau membantu pemerintah untuk menjaga diri sendiri, menjaga kesehatan supaya tidak terkena COVID-19. Baik, adik-adik, rekan-rekan semuanya, di sini kita sudah terlihat slide penyebab seseorang sebagai penyalahguna. Jadi sebenarnya ada tiga penyebab kenapa seseorang itu menjadi penyalahguna narkoba. Yang pertama adalah faktor individu. Jadi adik-adik sini semua dari dalam diri sendiri. Pertama, rasa ingin coba-coba. Coba aku, kok kayaknya kata orang sabu itu bisa buat kita fly. Nah, keinginan dan rasa coba-coba itu pasti dimiliki oleh seseorang. Apalagi usia-usia kita sekarang saat ini di usia remaja, rasa ingin coba-coba itu pasti ada. Nah, misalnya kalian, aku mau minum kopi merek X, coba deh kopi merek C, kopi merek D yang saat ini sedang tren. Nah, rasa coba-coba inilah menjadi faktor utama yang paling penting seseorang atau faktor individu menjadi seorang penyalahguna. Kemudian ada yang rasa ingin coba bersenang-senang sebagai alat penyelesaian persoalan, mengikuti tren. Kalau nggak pakai ganja kayaknya nggak ngetren ya, aku kurang percaya diri. Nah, itu adalah faktor individu yang ada dari dalam diri seseorang, dari dalam diri. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan di sini semua kita lihat di slide itu ada banyak sekali. Salah satunya adalah faktor di mana kita berteman dengan kelompok sebaya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang mengkonsumsi rokok, mau nggak mau kita pasti ikutan. Tapi kalau kita bergaul dengan teman-teman yang rajin belajar, suka futsal, suka menari, pasti kita ikut-ikutan futsal. Temanku Wahyu ini sukanya main futsal, kok kayaknya dia rajin sekali, badannya segar, kemudian pintar, aku mau ikut-ikutan buat futsal. Nah, faktor-faktor lingkungan itulah yang menjadi salah satu penyebab seseorang menjadi penyalahguna. Kita sekarang berada di pilihan, mau pada kelompok orang-orang yang negatif atau pada orang-orang yang positif. Kalau pada orang yang negatif, silahkan. Adik-adik sini semua sudah dewasa, silahkan memilih, dan saya di sini hanya mengingatkan bahwa lebih baik kita menekankan diri, kita yakinkan kepada diri sendiri untuk menjadi bagian dari kelompok yang positif. Kemudian yang ketiga adalah faktor ketersediaan zat narkoba. Tapi saya yakin di Kabupaten Malang ini, pemerintah baik BNN, polisi, TNI, Bapak Ibu guru di sekolah sudah bekerja semaksimal mungkin untuk meniadakan adanya zat narkoba ini. Yang dari pemerintah, dari TNI, polisi sudah memberantas penyalahgunaan narkoba, dari Bapak Ibu guru semua sudah memberikan edukasi supaya teman-teman tidak salah pilih. Nah, itu adalah 3 faktor di mana seseorang menjadi penyalahguna narkoba. Yang pertama adalah, kita ulangi, dari faktor individu, faktor kelompok atau lingkungan. Yang ketiga adalah faktor ketersediaan zat. Nah, dari tadi kakak menyebutkan kata-kata narkoba. Nah, sebenarnya apa sih itu narkoba? Nah, jadi teman-teman, adik-adik semuanya, kita bisa menjabarkan apa itu definisi narkoba. Karena ada yang sering tanya sama kakak, Kak, sebenarnya rokok itu termasuk narkoba atau bukan sih? Ayo, kira-kira termasuk narkoba atau bukan? Jawabannya adalah iya, karena narkoba itu adalah singkatan. Jadi narkoba itu adalah nar-nya itu narkotika, ko-nya itu adalah psikotropika, dan ba-nya itu adalah bahan adiktif. Lalu kemudian rokok itu termasuk yang mana? Yang narkotika, psikotropika, atau yang bahan adiktif? Jadi rokok itu masuk ke dalam
bahan adiktif. Narkoba. Jadi rokok itu masuk yang bahan adiktif. Bahan adiktif apa saja? Rokok, alkohol. Jadi bahan adiktif ini adalah bahan-bahan yang dalam organisme hidup menimbulkan kerja biologi yang apabila digunakan akan menimbulkan adiksi. Adiksi adalah ketergantungan. Jadi kalau ada orang merokok sekali, 2 kali, 3 kali, akankah dia kemudian merokok setiap hari? Jawabannya mungkin saja. Nah, kemudian psikotropika tadi ini dia, psikotropika adalah bahan dasar pembuatan narkotika. Nanti ini tidak akan kakak jelaskan. Kalau kakak jelaskan nanti teman-teman rasa ingin coba-coba nanti. Justru teman-teman nanti coba bikin narkotika. Nah, ini untuk pengetahuan saja, ini untuk informasi saja. Jadi ada yang namanya psikotropika dan prekursor narkotika. Kalau yang prekursor narkotika ini bahan dasar pembuatan narkotika. Tidak akan kakak jelaskan. Nanti mungkin di pelajaran kimia mungkin teman-teman adik-adik semua dapat informasi apa saja itu. Nah, yang selanjutnya adalah narkotika. Saya lanjut ya, ini adalah narkotika. Jadi narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman alami atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Nah, kenapa dia menimbulkan ketergantungan? Nah, salah satunya adalah efeknya. Kalau teman-teman semua sudah pada tahu apa sih jenis-jenis narkotika itu? Kenapa narkotika itu dilarang oleh pemerintah? Itu karena apa? Karena efeknya. Efeknya itu bisa membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain. Kalau jenis-jenisnya saya yakin teman-teman sudah tahu semuanya. Di internet, sekarang di televisi, dimanapun teman-teman mendapatkan informasi, saya yakin justru teman-teman semua yang sudah update informasi tentang jenis narkotika. Apalagi sekarang media yang ada di slide adalah ganja. Nah, sekarang pasti teman-teman sudah dapat info kalau banyak sekali organisasi masyarakat yang ingin melegalkan ganja. Ganja itu bisa kok untuk kesehatan, untuk pengobatan. Nah, jadi teman-teman semua jangan mudah terprovokasi bahwa selama ini di Indonesia, negara Republik Indonesia, yang namanya ganja masih dilarang oleh pemerintah. Ini ada di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang masuk dalam golongan pertama, yang hanya boleh digunakan untuk ilmu pengetahuan, bukan untuk ilmu pengobatan. Kalau ada yang tanya, Kak, sebenarnya ada nggak sih narkotika yang untuk ilmu pengobatan? Jawabannya ada, tapi bukan ganja. Ganja ini masuk golongan 1 yang bersifat halusinogen. Halusinogen contohnya itu bisa berhalusinasi baik pendengaran maupun penglihatan. Misalnya kita naik mobil, kita nyetir kita habis mengkonsumsi ganja, kita berhalusinasi penglihatan. Ada orang mau menyeberang jalan di depan kita yang lagi nyetir. Saya kira misalnya saja saya seorang pengguna ganja, kemudian saya menyetir dalam keadaan setelah mengkonsumsi atau menghisap ganja. Kemudian di depan saya lihat, oh ternyata masih 10 meter orang itu akan menyeberang. Ternyata jarak antara saya dengan orang menyeberang kenyataannya sudah 1 meter. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Jadi halusinasi penglihatan membuat saya melukai orang yang sedang menyeberang. Padahal orang yang menyeberang itu tidak mengkonsumsi ganja. Yang mengkonsumsi ganja adalah saya. Jadi itulah penyebabnya kenapa narkotika maupun jenis ganja ini berbahaya baik diri sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, itu tadi ganja. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Ada jenis narkotika yang namanya opium. Nah, bisa dilihat di slide ini, opium adalah bunga yang cantik, tapi dia tidak tumbuh di Indonesia. Dia tumbuh di Timur Tengah.
opium ini adalah bahan dasar pembuatan heroin. Jadi ini biasa digunakan untuk pengobatan sebenarnya. Kalau orang sakit dia bisa mengkonsumsi ini, misalnya saja untuk orang yang operasi, seperti orang yang operasi kan dibius, dia bisa disuntikan oleh narkotika jenis ini. Kemudian ini adalah tanaman koka. Tanaman koka ini mirip dengan tanaman apa, adik-adik? Kopi. Tapi tanaman ini tidak tumbuh di Indonesia. Dia tumbuh di pegunungan Andes. Nah, tanaman koka adalah bahan dasar pembuatan kokain. Jadi ini ada contoh seorang pecandu kokain selama 10 tahun. Jadi misalnya saja ini namanya Angel, November 79, dia umurnya 35 tahun. Kemudian 10 tahun kemudian, berapa kira-kira umurnya si Angel ini? Harusnya 45 tahun. Tapi apakah 10 tahun kemudian wajahnya itu mirip atau benar-benar seperti seorang yang berusia 45 tahun? Saya rasa tidak. Ini mungkin seperti nenek-nenek usia 75 tahun. Nah, ini yang terlihat adalah wajahnya. Padahal sebenarnya yang mengalami kerusakan bukan hanya wajahnya, ya tangannya, ya kakinya, seluruh organ tubuh. Jadi kira-kira ayo siapa yang ingin cantik seperti Kak Angel ini? Nah, saya rasa tidak ada ya. Kemudian lanjut, ini adalah magic mushroom. Ini masuk dalam undang-undang narkotika. Ini adalah psilocybin. Jadi ini sifatnya seperti ganja, halusinasi. Ini adalah ekstasi. Ini biasa dikonsumsi di diskotik karena ini membuat kita menjadi lebih bergairah. Kita punya kekuatan 10 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Tapi saat itu kita tidak tahu 10 tahun kemudian, bahkan 1 tahun kemudian badan kita akan mengalami kerusakan. Ini dia ekstasi. Ini adalah sabu yang sering dikonsumsi oleh para artis. Kenapa? Karena sifatnya stimulan. Dia membuat daya tahan tubuh seseorang itu menjadi kuat. Padahal tidak tahu tubuhnya akan mengalami kerusakan, ya tangan, ya mulut, ya semuanya. Ini sabu. Nah, ini adalah tanaman kat. Dulu waktu kasusnya Raffi Ahmad, tanaman kat ini belum masuk di dalam undang-undang, tapi sekarang sudah masuk ke dalam undang-undang. Nah, ini LSD. LSD ini saat ini banyak ditemukan di Jakarta. Dia menyasar kaum anak sekolah. Jadi bentuknya itu lucu-lucu seperti 1/4 perangko. Jadi kalau enggak permen yang kita makan lewat lidah itu kita hisap. Nah, ini memang sengaja dibuat seperti gambar lucu-lucu karena untuk menarik anak sekolah. Ini dampaknya seperti mengkonsumsi ganja, yaitu halusinasi. Jadi kalau Anda ada anak SD main pukul-pukulan, terus kemudian dia lompat dari gedung 3 sekolah, itu bisa dicurigai dia mengkonsumsi LSD. Dia berhalusinasi sebagai seorang Superman misalnya, karena dia seperti Superman, maka dia terbang dari lantai 3 ke lantai 2. Akhirnya apa yang terjadi? Apakah dia terbang? Nah, dia terbang di alam bawah sadar alias masuk rumah sakit. Nah, ini dia olahan ganja baru di Indonesia. Sebenarnya ini sudah lama dan sudah diketahui oleh aparat. Jadi bagaimana para pengedar itu mengelabui aparat dengan cara apa? Ya, dengan cara mengolah ganja ke dalam makanan-makanan, baik lewat brownies maupun cookies. Dan cara membedakannya gimana? Kak, aku nih beli brownies aman gak sih untuk dimakan? Berapa harga browniesnya? 20.000 aman. Kalau 20.000, 50.000 aman. Karena brownies ini harganya sampai 1 juta, 1.500.000. Ini brownies hanya untuk mengelabui aparat. Jadi kalau lewat X-ray mungkin dia tidak akan terdeteksi. Ya, ini adalah tembakau gorila. Jadi ini juga lagi-lagi modus baru dari para pengedar. Jadi dia tembakau biasa sebenarnya ini, tapi dia disemprotkan cairan yang efeknya sama seperti ganja. Kenapa dia disebutkan tembakau gorila ini? Mungkin ada yang mau seperti ini? Oh, tidak mau ya. Efeknya sama, yaitu halusinasi. Jadi dia punya rasa euforia, efeknya macam-macam.
Ini Flaka ini adanya di luar negeri, mungkin di Indonesia belum banyak karena harganya memang mahal. Jadi ini banyak di negara bagian Amerika. Jadi Flaka ini seperti, ada yang tahu zombie. Nah, itu orang yang mengkonsumsi Flaka ini hidupnya akan merasa bahagia jika dirinya terluka. Sampai-sampai dia merasa bahagia jika dia tertabrak mobil, menabrakkan dirinya ke tembok, seperti itu. Jadi dia merasa bahagia. Nah, ini Flaka ini sebenarnya kalau bisa saya cerita sedikit, banyak dikonsumsi oleh orang-orang yang hidup di jalanan di Amerika sana. Jadi mereka akan mendapatkan kompensasi dari si penabrak mereka jika mereka mengalami kecelakaan. Jadi mereka itu memang dengan sengaja menabrakkan dirinya. Ini saya harap ini untuk informasi yang namanya Flaka ini semoga tidak sampai ke Indonesia. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, ini sangat informasi yang bisa saya sampaikan. Ini sangat penting sebenarnya untuk membedakan sebenarnya saya ini mengkonsumsi narkotika atau bukan sih. Nah, kalau narkotika itu sudah jelas dan saya pastikan dia tidak dijual di apotik yang dalam pengawasan Kementerian Kesehatan, Badan POM. Saya rasa, saya pastikan juga dia tidak dijual. Tapi bagaimana dengan obat-obatan? Nah, jadi saya ingin teman-teman, rekan-rekan semuanya menjadi konsumen yang cerdas. Kalau membeli obat, silakan teman-teman melihat logo lingkaran yang ada di dalam atau yang berada di luar kemasan. Jadi teman-teman akan melihat logo lingkaran warna hijau, logo lingkaran warna biru, ini yang biru tidak saya cantumkan, atau logo lingkaran yang berwarna merah dengan tulisan K. Kita masuk ke logo lingkaran yang berwarna merah dengan tulisan K. Ini adalah obat keras atau obat-obatan dalam daftar G. Dan ini hanya bisa dibeli dengan resep dokter. Jadi teman-teman, jadilah konsumen yang cerdas. Jangan mau diberi obat sama pemilik apotik atau siapa aja yang di luarnya kemasan itu ada logo lingkaran K. Ini harus dengan resep dokter. Nah, itu yang logo lingkaran warna merah. Jadi teman-teman harus menjadi konsumen yang cerdas. Jangan mau membeli obat tanpa resep dokter jika logonya adalah lingkaran berwarna merah dengan tulisan huruf K. Silakan teman-teman sakit ke dokter atau ke apotek, ke warung membeli obat dengan kemasan yang ada lingkaran warna hijau. Ini boleh dikonsumsi. Tapi dengan catatan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, minumlah obat ini, obat batuk ini 3 kali sehari sesudah makan. Nah, silakan. Jangan nanti dosisnya 3 kali sehari, minumnya 10 kali sehari. Yang jadinya bukan sembuh malah teler. Nah, silakan menjadi konsumen yang cerdas. Dan kalau tidak sakit, punya pusing atau seperti apa gitu, bisa diobati dengan tanaman-tanaman di rumah, misalnya jahe, kencur, atau madu, silahkan. Nah, baru nanti kalau misalnya sudah benar-benar pusing atau seperti apa, ke dokter itu alangkah lebih baiknya. Nah, ini saya harap teman-teman bisa memahami jika sakit harus dengan resep dokter. Kalau dengan obat lingkaran merah huruf K, saya ulangi lagi, bisa mengkonsumsi obat dengan lingkaran warna hijau, silakan, tapi harus sesuai dengan peraturan yang ada di dalam kemasan. Nah, ini dia cegah penyalahgunaan obat di lingkungan anak-anak. Pastikan obat itu memiliki izin edar. Apabila obat dijual tanpa kemasan atau tidak terdapat izin edar, maka layak dicurigai sebagai obat ilegal yang membahayakan. Jadi sehat tidak sehatnya kita, hemat tidak hematnya kita dalam kehidupan sehari-hari, terus ini ada pada diri kita sendiri. Jadi kita harus memahami mana sih yang perlu untuk tubuh kita dan mana yang tidak perlu untuk tubuh kita. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, narkotika golongan 1, 2, dan 3. Ada kok narkotika yang untuk pengobatan ada. Dia masuk dalam golongan 2.
2 dan 3. Golongan 1 saya ingatkan dia tidak untuk pengobatan. Golongan 1 dilihat itu ganja. Jadi kalau ada informasi siur kanan kiri atau segala macam, jangan mau terprovokasi. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus punya pendirian bahwa pemerintah melakukan ini semua guna menyelamatkan generasi penerus bangsa. Jadi ganja saya tekankan lagi tidak dilegalkan oleh pemerintah, jadi dia masih masuk dalam golongan narkotika golongan 1 yang tidak dapat digunakan untuk ilmu kesehatan. Kalaupun teman-teman mengetahui ada yang menyimpan, memiliki, apalagi memproduksi, ancamannya bisa sampai hukuman mati. Bisa dilihat di Undang-Undang Narkotika. Nah, ini dia dampak, bisa dilihat di slide, efek dari penggunaan narkotika. Nah, mulai dari otak, mata, rongga mulut, kulit, organ dalam, sampai pencernaan. Nah, ini juga bisa menyebabkan COVID-19 karena gangguan pencernaan itu adalah salah satu yang menyebabkan kematian pada penderita penyakit COVID-19. Jadi orang yang mengkonsumsi narkotika itu sangat rentan kepada virus corona yang akhirnya akan menyebabkan kematian. Nah, selain dampak fisik, ada juga dampak psikologis, dampak sosial, dan dampak ekonomi. Dampak sosial akan terjadi penjamretan. Di mana sih kita nyari uang untuk beli sabu harga 500.000? Orang anak sekolah sekarang berapa uang sabunya? Paling 50.000. Harga 1 gram sabu paling murah 500.000. Gimana nyari uang? Nah, akhirnya dia menjamret. Amuk masa, orang pakai sabu, daya tahan tubuhnya kekuatannya 10-20 kali lipat. Dimana dia melampiaskan temannya yang tidak bersalah, mau tidak mau dia kena sasaran. Kemudian ini B berhalusinasi sebagai seorang Valentino Rossi. Nah, kalau Valentino Rossi ngebut-ngebutnya di sirkuit, ini di jalan. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Jadi ada seorang yang mengkonsumsi ganja, namanya Apriani. Jadi dia menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang. Yang meninggal itu bukan si pemakai ganja, tapi pejalan kaki yang tidak bersalah. Ya udahlah, kalau kamu pemakai ganja mati silahkan. Ini korbannya orang yang tidak mengkonsumsi ganja. Itulah kenapa narkotika itu berbahaya, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ini penanganan penyalahgunaan narkoba. Jadi kalau teman-teman lihat temannya, tetangga, saudara, kerabat, tetangga yang mempunyai ciri-ciri seperti ini, dilihat di slide. Ini adalah ada jalan sempoyongan, bicara pelo, mengantuk, ada bekas sayatan, mengurung diri. Ini ciri-ciri seorang penyalahguna narkotika. Silakan dilaporkan saja. Apakah dia benar nggak sih dia penyalahguna narkotika? Dilaporkan saja, kita tes. Kalau memang dia positif, berarti dia seorang penyalahguna. Tes tidak masalah, kita tes saja. Daripada sudah terlanjur kebablasan dia sebagai seorang pecandu. Silakan dilaporkan kemana? Ke BNN Kabupaten Malang, ada di Jalan Raya Pakisaji nomor 166. Ya. Nah, ini dia tanda sebelum dan sesudah memakai narkoba. Jadi teman-teman bisa lihat di slide. Ini sebelum memakai dan sesudah memakai. Ya. Nah, ini dia kategori pengguna narkotika. Jadi pemerintah itu sekarang punya program yang namanya program rehabilitasi. Sekarang pecandu narkotika, korban penyalahguna dan penyalahguna narkotika itu tidak lagi dipenjara. Mereka akan direhabilitasi. Jadi seseorang yang masuk dalam kategori ini, korban, orang yang mengkonsumsi narkotika tapi tidak tahu yang dikonsumsi adalah narkotika, dia bisa direhabilitasi. Misalnya pulang ke rumah, di jalan ketemu orang, saya kasih ini brownies, enak kak, enak, silahkan dikonsumsi. Tidak taunya di dalam brownies itu ada ganja. Apakah dia layak di penjara? Tidak. Jadi dia dikatakan korban karena dia tidak tahu bahwa brownies yang dimakannya itu adalah mengandung ganja. Kemudian naik lagi tingkatannya menjadi penyalahguna. Naik lagi tingkatannya menjadi pecandu. Selama dia bukan pengedar atau bandar atau pemproduksi narkotika, dia layak untuk direhabilitasi. Ini dia. Yuk, rehabilitasi. Jadi silakan dilaporkan. Kasihan temennya, daripada di penjara lebih baik direhabilitasi.
Nah, ini rehabilitasi. Jadi teman-teman bisa lihat di slide apa itu rehabilitasi, sasaran rehabilitasi dan tujuan rehabilitasi. Nanti bisa dipelajari. Dan ini yang perlu saya informasikan bahwa kegiatan yang dilakukan selama di dalam balai rehabilitasi. Nah, silakan tadi dilaporkan kalau ada teman, tetangga, saudara yang menjadi penyalahguna, nanti akan direhabilitasi oleh. Jadi jangan salah, nanti di balai rehabilitasi ini orang akan dipukulin, diapakan, tidak diapa-apakan. Kita akan kembalikan hidup seorang penyalahguna yang saya pikir dia tidak jadi individu yang normal seperti teman-teman semua. Kita kembalikan dia supaya hidupnya normal. Seperti apa normal? Dia mandi, dia makan, dia beraktivitas. Orang pakai narkotika itu misalnya sabu, dia jarang mandi, dia takut air. Jadi kita kembalikan dia seperti orang pada umumnya, yang mandi, yang makan, yang beraktivitas, olahraga, tidur. Nah, ini dia kegiatan yang dilakukan selama di balai rehabilitasi. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini cara pencegahannya. Saya yakin teman-teman sudah melaksanakan ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti teman-teman bisa membahas lagi, mengulas bersama saudara, kakak, adik di rumah bagaimana sih kita menjadi individu yang sehat, produktif, bahagia di tengah pandemi COVID ini. Nah, sebelum mengakhiri paparan saya, ada 3 pertanyaan buat teman-teman, adik-adik, saudara-saudara semuanya. Yang pertama mungkin bisa dicatat, ya. Siapkan dulu kertas dan pulpennya. Baik, sudah disiapkan semuanya. Jadi yang pertama tadi kalau teman-teman semuanya menyimak, tadi kakak menyebutkan definisi narkotika. Nah, tapi sebelum masuk ke definisi narkotika, narkoba dulu. Apa sih sebenarnya narkoba itu? Nah, jadi teman-teman tadi yang menyimak pasti sudah tahu apa sih sebenarnya narkoba. Definisi narkoba itu apa? Kemudian narkotika itu apa? Nah, silahkan dicatat. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau teman-teman tadi menyimak, dampak atau efeknya dari narkotika itu ada 3, A, B, C. Nah, silahkan teman-teman nanti jawab. Apa sih efeknya? Ada 3 tadi kakak sebutkan. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa melihat slide-nya, bisa diulang lagi, dikembalikan lagi slide-nya. Ada 3 efek dari narkotika. 1, 2, 3. Silahkan di. Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah ini mungkin masing-masing siswa, masing-masing individu beda jawabannya, ya, karena pertanyaan yang ketiga ini adalah bagaimana cara adik-adik semua, teman-teman, menjaga diri dari bahaya COVID yang disertai dengan juga bahaya penyalahgunaan narkoba. Bagaimana? Apa teman-teman hidup sehat atau apa? Mungkin banyak. Bermain layangan boleh, silahkan dijawab. Karena masing-masing jawaban dari individu itu pasti berbeda. Saya ini dalam COVID ini untuk menjaga kesehatan diri baik fisik maupun mental, ya. Jadi secara fisik maupun mental. Secara mental mungkin saya untuk menjaga kesehatan mental saya bernyanyi, boleh, silahkan ditulis jawabannya. Secara fisik saya mungkin bermain layangan, boleh, silahkan jawab, ya. Nanti bisa ditulis di grup ya kata bapak guru. Silahkan tulis di grup masing-masing WA kelas, ya. Nanti jawabannya akan dikoreksi sama bapak ibu gurunya, mungkin nanti akan mendapatkan hadiah, ya. Silahkan teman-teman menjawab. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata, baik yang saya sampaikan tadi ada yang kurang berkenan mungkin, atau mungkin ada kritik dan saran adik-adik semua bisa disampaikan juga di WA group. Nanti bapak ibu guru akan menyampaikan ke BNN. Iya, adik-adik, teman-teman peserta didik SMK Negeri 1 Gedangan. Jadi di slide ini ada gerakan. Kalau gerakan COVID-19 itu adalah gerakan hashtag di rumah saja. Jadi BNN dalam menangani pandemi ini ada gerakan stop cuek. Jadi silakan teman-teman adik-adik semua sebagai makhluk individu yang sudah
makhluk sosial juga yang sudah naik tahapannya dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah kejuruan mungkin, untuk memulai gerakan stop cuek. Silahkan tegur teman Anda jika dia tidak menggunakan masker. Silahkan tegur saudara Anda jika dia tidak menggunakan masker saat kegiatan di luar rumah. Dan juga silahkan tegur saudara Anda jika dia menjadi penyalahguna narkoba. Nah, dan juga stop gerakan cuek untuk melaporkan apabila ada penyalahguna narkotika ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang. Karena ingat, korban penyalahguna, pecandu tidak akan dipenjara, mereka akan direhabilitasi. Dan ingat, jaga kesehatan, tetap sehat, tetap bugar, tetap produktif, dan tetap bahagia. Itulah slogan kita selama COVID-19 ini. Kita harus menghadapi apapun yang terjadi. Dan sebelumnya, salam stop narkoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.